Halo semuanya, selamat datang kembali di Legislative Talk. Di Legislative Talk episode kali ini kita ada temanya yaitu membangun kepemimpinan mahasiswa, peluang dan tantangan. Di episode ini kita akan membahas pentingnya kepemimpinan di kalangan mahasiswa, termasuk bagaimana BLM ataupun organisasi lain dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Kita akan mengeksplorasi berbagai peluang yang tersedia bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, tantangan yang mungkin dihadapi, serta cerita inspiratif dari narasumber yang sudah kita undang pada episode kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bersedia hadir pada podcast episode kali ini. Di episode 2 ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Nah, mungkin bisa langsung perkenalan diri, Kak. Oke, mungkin sebelumnya semuanya selamat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Feral Ishak. Kebetulan aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pajajaran dari Fakultas Pertanian, dan aku dulunya pernah menjadi salah satu bagian legislatif di Fakultas Pertanian sendiri, dan alhamdulillah mendapat amanat sebagai ketua pada BPM ya, kalau di tempat aku namanya. Oh, berarti itu DPM itu kayak sama seperti BLM ya, Kak? Bisa dibilang sama, cuman kalau untuk di tempat itu kan namanya BPM ya, jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Kan pasti ada Oke. Untuk alasannya sendiri ya, yang pertama sebenarnya kalau di fakultasku sendiri itu BPM itu kebetulan pada tahun-tahun sebelumnya itu pernah mengalami kevakuman ya. Jadi pada kondisi saat aku jadi mahasiswa di 2000 itu 2021 itu masih ada, cuman kurang terlihat. Di 2022-nya itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, dari situ sebenarnya aku sempat kepikiran gimana ya kalau semisal seandainya aku menghidupkan kembali badan kelegislatifan di fakultasku, karena menurutku kalau semisal tidak ada badan legislatif dalam sebuah fakultas, ketika ada badan eksekutifnya, menurut itu sangat kurang gitu ya. Jadi siapa yang akan melaksanakan fungsi-fungsinya? Jadi dari situ aku akhirnya terdorong untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat anggota legislatif di fakultasku waktu itu. Dan sebelum aku mencalonkan diri juga, sebelumnya aku ya sempat ngobrol-ngobrol dulu gitu, dan menurutku selain ada rasa terdorongnya untuk bisa membangunkan lagi itu badan legislatif dalam fakultasku, aku juga mencari tahu lebih lanjut lagi terkait BPM ini, dia itu sepenting apa aja sih. Berarti yang dari sebelumnya vakum, BPM-nya sebelumnya vakum, Kakak ingin mencoba untuk menghidupkan lagi BPM-nya. Iya, betul. Tapi sebelum Kakak menjadi BPM itu Kakak udah pernah masuk organisasi kampus lain belum? Oke. Untuk organisasi kampus aku sebelumnya belum pernah ya. Cuman kebetulan aku pernah ikut kegiatan kepanitiaan. Paling itu aja sih yang jadi dasar aku untuk ikut organisasi. Itu sebenarnya dari kepanitiaan, yang kemudian akhirnya aku mau mencoba untuk mengupgrade diri lagi untuk mendaftarkan diri ke organisasi gitu.
Berarti kan, apalagi ini Kakak yang berarti ini waktu Kakak menjabat jadi BPM itu Kakak menjadi ketuanya ya? Ya kebetulan waktu menjabat tahun kemarin alhamdulillah dikasih amanah sebagai ketua. Nah, berarti kan ini berarti kalau menjadi ketua BPM, apalagi BPM itu yang tugasnya mengawasi, eee, organisasi eksekutif di fakultas itu berarti kan, eee, harus punya keterampilan kepemimpinan. Nah, menurut Kakak itu seberapa penting keterampilan kepemimpinan bagi mahasiswa terutama mereka yang terlibat dalam BLM ataupun BPM? Untuk dari segi mahasiswa ya, menurut aku Iya, kemampuan untuk bisa memimpin itu sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena ya ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu, yang pertama ya. Dan kemudian untuk di BLM, kenapa sih kita perlu punya sifat kepemimpinan? Karena kalau di BLM, ini kalau di tempat ya di BPM, iya. kedudukan kita semua itu setara. Gitu. Mmm, Jadi kita sama-sama anggota. Cuman yang membedakan adalah tanggung jawabnya gitu, penanggung jawab dari setiap tugas-tugas yang dikasih gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak punya sifat kepemimpinan dalam kita bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan itu, tentunya dalam tugas yang diberikan itu kita pasti akan tetap membagi hal tersebut dengan anggota-anggota lainnya gitu. Contoh, semisal kayak di tempatku itu ada namanya tempat aspirasi gitu. iya. Aspirasi dan advokasi. Nah, di bagian aspirasi ini kita tentunya memerlukan anggota untuk dikoordinir untuk bisa bagaimana caranya kita bisa menyerap aspirasi sebaik mungkin. Nah, kalau semisal kita tidak bisa memimpin diri kita dengan baik, ya kan, tentu kita tidak bisa memimpin orang lain. Ketika kita tidak bisa memimpin orang lain dengan baik, dalam contoh halnya terkait penyerapan aspirasi tadi ya, itu Iya. tentunya aspirasi tidak akan terserap dengan baik. Jadi buat teman-teman, bahwasanya kepemimpinan itu sifatnya itu sangat-sangat diperlukan, apalagi di BLM ya. Karena di BLM ini juga kalian itu bisa dibilang ya eh, masih apa ya harus mengawasi BEM. Kalau Mmm, kalian mau mengawasi seseorang tidak punya sifat kepemimpinan itu kan ada banyak ya. Kalau misal iya. kita belah-belah lagi gitu, kita harus bisa tegas, kapan tahu harus menegaskan, kapan harus tahu bisa berbicara dengan lembut gitu. Jadi kita harus tahu tiap-tiap batasan itu. Nah, sifat-sifat pemimpin itu harus seperti itu, harus bisa tegas. Jadi kalau misal kita tidak bisa tegas, ya sampai kapanpun kita akan susah di kedepannya. Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya, harus bisa tegas kepada diri sendiri dulu baru orang lain. Betul. Oke Kak, eee, terus bisa nggak Kak dijelasin bagaimana BLM atau BPM sendiri itu dapat membantu anggotanya itu untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Kan kita tahu itu tadi Kak, kita apa, di BPM atau di BLM sendiri itu buat mengawasi. Nah, bagaimana dalam proses pengawasan itu kita juga dapat mengembangkan keterampilan kita sebagai anggota. Oke. Bagaimana kita sebagai BLM itu bisa memiliki sifat kepemimpinan ya. Waktu Hmm. kita melakukan pengawasan gitu ya. Ya, Kak. Oke. Jadi sewaktu kita melakukan pengawasan, tentunya kalau di tempatku itu ketika kita melakukan pengawasan kita akan ikut hadir dalam kegiatan mereka dan di sana kita juga ikut apa ya ikut memperingatkan bahwasanya setiap acara yang berlanjut ketika ada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang kita punya dalam fakultas kita ataupun dalam universitas kita pun baik pun itu dalam negara kita sebagai BPM sebagai legislatif wajib untuk mengingatkan. Nah, dalam prosesi diskusi pun itu kita juga
akan menyumbangkan sedikit ide atau masukan. Jadi yang dimaksud ide dan masukan ini adalah ketika ada pendapat atau kegiatan yang melenceng dari peraturannya. Nah, bagaimana sifat kepemimpinan ini diperlukan dalam kita melakukan pengawasan? Sifat seorang pemimpin itu dia adalah tegas, seperti yang aku bilang tadi ya. Dia tegas gitu. Ketika kita melakukan pengawasan dan kita tidak tegas, aturan itu tidak akan bisa ditegakkan sampai kapanpun. Jadi kita perlu menegaskan untuk peraturan ini harus sesuai dan harus dijalankan. Nah, dari kegiatan diskusi dan dari ketika kita menjalankan tugas kita, dari situ perlahan akan membentuk sifat-sifat kepemimpinan kita. Jadi kapan ketika kita tidak bisa melakukan tugas kita dengan wajib, tentunya sifat-sifat kepemimpinan itu akan agak susah ya timbul ke kita. Karena pemimpin juga harus bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin juga harus bisa tegas dalam mengatur anggota-anggotanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ketika kita melakukan pengawasan ya yang kita awasi ini bisa dibilang anggota kita gitu. Seperti itu. Nah, kan tadi Kakak udah bahas kalau kita itu tetap harus bisa tegas ya. Nah, apakah dalam waktu terlibat sebagai menjadi anggota BLM atau BPM ini, apakah itu mempengaruhi kepribadian Kakak secara pribadi gitu? Kalau dibilang mempengaruhi atau tidak, bisa dibilang mempengaruhi ya. Karena ketika aku masuk ke BPM ya di tempatku ya BLM itu di sana aku benar-benar dipertemukan dengan orang-orang baru, ya kan. Yang pertama aku ditemukan orang-orang baru yang kita sama-sama tidak punya basic kelegislatifan. Maksudnya benar-benar buta lah bisa dibilang. Ya, sama-sama belajar dari awal ya. Sama-sama belajar dari awal, betul gitu. Jadi di sana aku belajar bagaimana cara kita bisa membaca karakteristik tiap anggota aku gitu. Dan di sana juga karena kebetulan aku diamanahi sebagai ketua, aku juga membuka forum di sana untuk teman-teman bisa saling berpendapat, dan aku membebaskan anggota-anggotaku untuk mereka mau memberikan feedback apapun pada anggota lainnya, itu untuk perbaikan dari setiap anggotanya gitu. Dan kemudian ini dalam di legislatif itu juga aku bisa dibilang dalam dalam menjalankan tugasku itu ya, aku nggak terlalu sebenarnya dibilang nggak terlalu nggak terlalu keras gitu ke anggotaku. Iya. Aku nggak terlalu keras. Dan sebenarnya di situ juga salah satu sifat kepemimpinan ya. Kita nggak boleh terlalu keras ke anggota kita. Kenapa? Kalau kita terlalu keras sama anggota kita, nanti anggota kita nggak nyaman. Jadi di sini ada pembeda ya antara tegas dan keras. Tegas itu adalah ketika anggota kita salah, kita mempertegas untuk memperbaikinya. Tapi kalau keras, itu ya udah kita berbicara seenaknya aja gitu. Nah, dari ketika aku ikut kegiatan legislatif di kampusku ini, aku benar-benar banyak mengalami perubahan pada diriku sendiri. Salah satunya adalah bagaimana cara aku bisa memimpin seseorang yang berbeda karakteristiknya. Terus yang kedua, aku bagaimana harus bisa berbicara di depan umum ya. Iya. Yang kedua adalah
bagaimana cara aku bisa berkomunikasi dengan kakak tingkatku, bagaimana cara aku bisa bertukar pikiran dengan kakak tingkatku. Karena karena aku membangun ini mulai dari awal lagi, tentunya aku perlu banyak sharing dengan kakak tingkatku. Dari situ perlahan-perlahan aku mulai ada perubahan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Kan ini tugasnya BLM atau DPM sendiri itu kan itu tugasnya untuk mengawasi. Nah, kan biasanya tuh terjadi ada terjadi masalah atau ketidakcocokan dengan badan eksekutifnya. Nah, itu tuh gimana cara kakak untuk mengatasi jika ada masalah-masalah yang muncul akibat terjadi ya cekcok lah kak kayak gitu. Oke, jadi ini adalah ketika ada perbedaan pendapat ya dalam ketika kita melakukan pengawasan, gitu Iya, maksudnya? ya mungkin kayak BEM-nya ini kak ngerasa kak kenapa kenapa kamu ngatur-ngatur padahal aku yang ngerjain kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kalau di aku sendiri itu sebenarnya sudah ada ya dalam aturannya gitu, bahwasanya di ADART fakultas itu sudah tertulis jelas bahwasannya tugas kami sebagai legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja dari BEM. Jadi sebenarnya mungkin itu yang jadi bekal utamaku. Tapi ketika dalam perjalanannya seandainya ada ketidakcocokan pendapat dan dia bertanya ngapain sih ngawasin aku, ya tentunya aku bakal berbicara bahwasanya ya aku perlu ngawasin, aku perlu kegiatan yang kalian lakukan semua ini menyesuaikan dengan aturan yang ada dan itu tidak akan melanggar kode-kode etik yang ada gitu. Jadi aturan dibuat itu kan sebenarnya untuk supaya dalam keberjalanannya kita bisa berjalan dengan baik, tidak merebut hak siapapun, tidak melanggar hak orang lain, ya kan? Iya. Dan juga tidak mengganggu orang lain gitu. Iya. Jadi itu yang aku jadikan bekal untuk ketika ada perbedaan pendapat, kenapa kok kamu melakukan pengawasan ke aku? Ya karena sudah diaturannya seperti ini. Dan ketika kamu berjalan, kamu pasti ada saat-saatnya bakal melewati aturan. Nah, di saat itu tugasku adalah mengingatkan Aturan itu. ya. Jadi kayak kita badan legislatif dan badan eksekutif itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah bagaimana fakultas ataupun universitas kita itu bisa memiliki kegiatan yang positif dan mendukung untuk masyarakatnya, serta menjaga kenyamanan mahasiswa. Nggak cuma mahasiswa pun, baik dosen sebenarnya juga bisa dibilang ya harus tetap terjaga juga kenyamanannya. Contohnya misal ketika ada sarana prasarana kelas yang usang, ketika itu kita bisa ajukan untuk perbaikan, itu yang ngerasain ya mahasiswa dan dosen. Terus contoh kalau seandainya dalam kegiatan eksekutif membuat sebuah kegiatan kayak apa ya, forsi, kalau seandainya forsi bisa berjalan dengan baik, mahasiswa damai semua dong, ya kan? Jadi sama-sama enak. Jadi kenapa kita melakukan pengawasan supaya tidak ada yang merasa terganggu gitu. Seperti itu sih mungkin. Kan sebelum kakak menjabat itu kan sebelumnya tuh vakum ya DPM-nya. Nah, apa sih kesusahan terbesar kakak selama memimpin DPM yang tahun sebelumnya itu sudah vakum?
Kalau dibilang kesusahannya adalah kesusahan di awal itu aku benar-benar buta gitu masalah tentang legislatifan ini, tentang BPM ini. Jadi di sana itu pada awalnya ya aku sempat ngobrol dulu sama kating-kating gini. Ngobrol lah tentang legislatif itu kayak gimana sih Kak gitu kan. Terus dia keberjalanan gimana. Sudah dijelaskan, kemudian kita masuk tuh mengaplikasikan dalam pengaplikasiannya ya. Dalam pengaplikasiannya ternyata masih banyak hal yang masih belum dijelaskan sama kating-kating ini gitu. Dan di situ kita harus bisa improvisasi. Nah, di situ sistem belajarnya itu yang aku bilang susah. Karena kita pedoman dan panduannya itu sedikit gitu. Jadi harus bisa Ya, dan sambil belajar sambil belajar sambil ngelaksanain gitu kan. Bayang kan kayak gimana sih rasanya sambil belajar sambil praktek gitu kan. Kayak dua pikiran yang terbelah gitu. Nah, di situ juga kayak belum lagi yang sama-sama anggotaku sama-sama nggak tahu juga tentang legislatif ini kayak gimana gitu kan. Belum lagi problematika tentang keorganisasiannya juga kan, wis itu sudah sangat-sangat memusingkan lah, berat banget menurutku sih. Tapi kan Kak, kayak organisasi legislatif itu kan kayak kurang populer ya di mahasiswa-mahasiswa. Nah itu gimana sih cara Kakak itu ada yang apalagi yang tahun sebelumnya tuh vakum, terus tiba-tiba ada anggotanya tuh kayak mereka itu apakah Kakak ngajak anggota-anggota lain buat masuk apa gimana Kak? Benar ya, kalau dibilang legislatif itu nggak sepopuler kayak eksekutif ya, benar banget. Karena perbandingannya anggotanya, jauh sekali ya, tempat waktu itu ya. Gimana sih cara aku narik anggota? Yang pertama, aku narik anggota itu dari orang-orang terdekat sendiri. Itu yang pertama. Pertama kali aku lakukan adalah menarik orang-orang terdekat sendiri. Dan yang kedua, ketika dari orang-orang terdekatku itu sudah tidak ada lagi gitu kan. Aku coba untuk buka oprek, gitu, rekrutmen, dan ya yang daftar cuma 2 orang juga. 2 orang doang ini kan. Kayak udah aku sendiri gitu kan. Terus diajak sama temen dekat ini juga cuman gak seberapa. Terus yang daftar juga cuma 2 gitu kan, kayak gimana ya nemuin anggota. Nah, di situ sebenarnya aku manfaatin lembaga kemahasiswaan yang ada. Jadi kayak himpunan, terus perhimpunan gitu. Aku nggak, kalau di tempatnya apa ya, perhimpunan kayak eh, kayak ekskul olahraganya gitu. Gitu. Nah itu aku kumpulin, aku buatkan forum dan di sana aku minta minta anggota mereka untuk disumbangkan sebagai anggota legislatif. Karena bagaimanapun juga dalam keberjalanannya legislatif ini nanti akan membantu dari setiap-tiap lembaga kemahasiswaan ini tadi. Kalau seandainya dari tiap-tiap lembaga kemahasiswaan bisa menyumbangkan satu orangnya, itu akan mempermudah aku untuk menyerap aspirasi dari tiap-tiap lembaga kemahasiswaan. Jadi sebagai perwakilannya Kak? Ya, betul. Menurut Kak, kira-kira itu kenapa ya? Kayak apa organisasi legislatif itu kurang populer daripada organisasi eksekutif? Apa ya kira-kira penyebabnya? Kalau menurut aku kenapa sih organisasi legislatif itu kurang populer sama eksekutif? Karena legislatif itu mereka bekerja di balik layar. Yes, kita nggak bahasin ya. Ya, jadi kita misal nih ya, ada BEM kerja, kan mereka kerja ya udah kelihatan, gitu kan. Tapi kita kerja di belakangnya melakukan pengawasan. Mungkin dari sini yang membuat orang-orang itu tidak bisa menyadari keberadaan dari legislatifnya. Bahwasanya kayak ngapain sih gitu? Mana sih ada BPM?
Karena yang selalu terbranding setiap ada kegiatan itu adalah BEM, eksekutifnya. Coba kalau seandainya ini setiap ada kegiatan, kegiatannya siapa nih? Kegiatannya legislatif gitu. Otomatis yang populer pasti legislatifnya. Jadi apa yang membuat legislatif ini kurang populer menurut aku ya karena brandingnya dalam kebijakan. Cuman sebenarnya hal tersebut bisa diatasi. Bagaimana secara mengatasinya? Kalau dari aku sendiri ya, kita harus bisa membentuk lingkungan legislatif yang menyenangkan untuk anggota-anggota kita dulu. Gitu. Karena harapannya adalah dari anggota-anggota kita ini, anggota kita mau untuk meneruskan kegiatan legislatifnya. Dan dari anggota-anggota kita ini, kalau seandainya mereka senang dan nyaman di legislatifannya, di organisasi kita, di organisasi legislatif, itu pasti mahasiswa itu ada sisi curhat nggak sih? Iya. Ya kan? Iya, ada lah. Nah, dia pasti akan cerita ke temennya bahwasanya kayak, seneng banget nih di legislatif ya. Atau enggak, misal kayak, aku mau ke sini dulu ada kumpul anak-anak legislatif. Kita mau ngadain kegiatan apa gitu kan kayak pasti orang lain kayak kepikiran kayak wah seru juga kayaknya ya legislatif nggak buruk juga gitu. Nggak buruk juga maksudnya asik juga gitu legislatif ternyata Iya jadi sih. terasa kan jadi sebagai mahasiswa gitu ya. Selama kepemimpinan kakak di BPM itu ada nggak kayak masalah kayak kejadian yang dimana itu benar-benar menguji kakak sebagai pemimpin BPM? Ada nggak kak? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Kalau dibilang kejadian yang benar-benar menguji aku sebagai pemimpin BPM ada, yaitu adalah ketika anggotaku sedikit dan yang aktif juga sedikit. Sedih banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang aktif sebenarnya banyak, banyak. Dari jumlah anggotaku ini ya, kalau dihitung dari jumlah anggotaku itu terhitung banyak. Cuman yang nggak aktif ini yang sebenarnya jadi pikiran juga buat aku. Gitu. Kayak, kenapa sih dia nggak aktif? Apa yang jadi alasan dan dasarnya? Nah, dari orang-orang yang nggak aktif ini nih yang bikin aku berpikir bahwasanya gimana ya caranya supaya orang ini aktif. Karena ada ya anggotaku itu dia kayak eh, aktif di luar sana, tapi tidak aktif di dalam. Organisasi itu tidak aktif ya. Nah, aku mempertanyakan kayak kenapa? Aku sempat ngadepin juga orangnya, aku sempat nemuin kayak dan aku bertanya sih kayak kenapa sih kamu kok di luar aktif banget tapi di sini nggak aktif? Apa sih yang bikin kamu nggak nyaman? Apa yang bikin kamu nggak srek gitu loh? Nah, ternyata setelah dikulik-kulik, ya aku nggak tahu ya ini alasannya dia atau bagaimana. Itu dia ada sedikit problem lah, ada sedikit problem dan ternyata memang sudah dia di luar sana juga ternyata hilang-hilangan juga gitu. Setelah aku tanya-tanya ke orang-orang, ternyata di luar juga yang berarti memang dia lagi ada masalah. Nah, kalau sudah ada masalah begitu ya tentunya sebagai pimpinan kita harus coba untuk menggapai dong ya, menggapai anggota kita untuk menanyakan kenapa masalahnya. Ternyata setelah dikulik-kulik masalahnya udah masalah pribadi banget. Jadi aku udah nggak bisa ikut-ikut, ya sudah lah, apa-apa. Akhirnya aku harus memutuskan untuk melakukan reshuffle sama anggota-anggotaku. Nah, reshuffle ini yang bikin bingung banget. Itu kayak siapa ya kandidat yang cocok? Siapa ya yang bisa dinaikin? Gitu.
Maksudnya itu karena ya sama-sama kompeten semua gini anggota-anggotaku gitu. Mereka sama-sama cocok untuk naik. Cuman siapa sih yang punya tipikal yang sangat-sangat menonjol? Itu yang bikin pusing gitu kan. Siapa gitu kan. Akhirnya diskusi-diskusi dulu. Terus udah selesai masalah ini, datang lagi masalah baru. Apa tuh Kak? Wah ini kayak gak selesai-selesai nih masalahnya nih kayak. Aduh, udah ini selesainya dong. Gitu. Jadi kak, kan kita juga nampung aspirasi gitu kan ya. Iya. Gitu kan. Nampung aspirasi sampai ke dekanat, ada masalah, kita bahas juga, kita bahas bersama. Jadi kayak, ya memang sih kalau nggak mau kalau nggak mau ada masalah ya udah diem aja gitu. Resikonya kamu nggak akan ada perkembangan. Iya sih. Kan kita tadi udah bahas masalah-masalah nih. Nah, Ya. kalau selama kakak menjabat itu ada nggak kayak cerita sukses ataupun kayak apa ya kata-katanya yang bagus? Cerita Cerita apa Kak? keberhasilan. Ya, keberhasilan dari selama kakak memimpin organisasi DPN sendiri. Kalau dibilang berhasil atau tidak, sebenarnya aku dibilang aku masih ngerasa dalam kepemimpinanku ini masih kurang berhasil ya. Cuman aku ngerasa berhasil karena aku bisa untuk menciptakan generasi baru. Maksudnya ada yang melakukan regenerasi dalam kelegislatifan ini gitu. Aku merasa bahwasanya kayak, oh alhamdulillah ya berarti aku bisa menciptakan ruang yang nyaman dan membuat seseorang menyadari bahwasanya legislatif itu penting adanya. Itu prestasi sih Kak, itu apalagi tahun sebelumnya itu vakum ya kan? Ya, tapi kalau dibilang berhasilnya ya aku masih ngerasa berhasilnya cuma di situ doang. Di lain-lainnya aku merasa aku gagal gitu. Nah, itu udah termasuk kan dari sebelumnya vakum. Berarti tahun ini tetap aktif ya kan Kak? Iya, alhamdulillah tahun ini tetap aktif dan sangat aktif. Alhamdulillah. Itu ya. Itu berkat kerja keras dari kakak dan anggota BPN sebelumnya. Ya, bisa dibilang kerja keras, cuman ya lebih kerja keras di anggota-anggotaku sih. Karena mereka yang akhirnya mau melakukan regenerasi. Mungkin karena kayaknya udah kepanjangan nih Kak durasinya. Mungkin buat podcastnya udah sampai sini aja. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak buat karena udah bersedia hadir sebagai narasumber. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Dan yang nonton jangan lupa buat subscribe di BLM Fasilkom UPN Veteran Jawa Timur dan juga jangan lupa buat follow media sosial akun lainnya di Instagram dan di TikTok blmfasilkom.upnvjt.